Pernah nggak sih kamu cuma niatnya mau ke museum, tapi ujung-ujungnya malah dapat makan gratis dari orang asing? Hari kedua di Bishkek, saya memutuskan buat jalan kaki ke State History Museum Kyrgyzstan. Jaraknya sekitar 5 km, tapi karena cuacanya sejuk, saya jalan santai aja. Anggap aja sekalian olahraga tipis-tipis biar nggak cuma makan kebab doang tiap hari. Di tengah perjalanan, saya lihat taman penuh bunga tulip warna merah dan kuning. Cantik banget. Dan di situ ada patung wanita bernama Kurmanjan Datka, tokoh sejarah yang disebut Ratu Selatan Kyrgyzstan. Saya sempat mikir, kalau beliau hidup di zaman sekarang, pasti jadi influencer sejarah dengan jutaan followers. Pas sampai di museum, saya langsung kagum. Di dalamnya ada banyak benda bersejarah dan juga yurt rumah tradisional suku nomaden Kirgiz. Fakta uniknya, yurt ini bisa dibongkar pasang dalam beberapa jam aja dan tetap hangat walau di suhu minus. Di depan museum, saya lihat bendera Kyrgyzstan yang ukurannya luar biasa besar. Dijaga dua orang prajurit gagah berdiri di kedua sisi tiang. Di sampingnya, ada patung Cengis Khan naik kuda keren banget. Berasa kayak lagi syuting film sejarah. Dari situ, saya buka Yandex Map dan cari bus menuju Asia Mall. Tapi tetap, saya sambil tanya ke orang sekitar biar nggak nyasar. Saya tuh kalau traveling, gabungan antara Google Map tambah mulut cerewet. Akhirnya sampai juga ke Asia Mall. Mallnya sih biasa aja, tapi mural di dinding pintu masuknya keren banget. Ada gambar wanita cantik dengan dandanan tradisional dan anak-anak bermain di taman. Saya cuma mutar-mutar sambil window shopping sampai akhirnya duduk di food court. Tiba-tiba ada pria nyapa saya, nanya saya dari mana. Pas saya bilang Indonesia, dia langsung senyum dan bilang, "Duduk sini, saya traktir makan." Wah, saya kaget tapi ya nggak nolak juga, rezeki traveler nggak boleh ditolak, kan? Saya pesan kebab, sayur, dan roti. Sementara dia pesan satu teko teh yang isinya daun teh, stroberi, dan buah beri kecil-kecil. Aromanya wangi banget, rasanya menenangkan setelah seharian jalan kaki. Ternyata dia pengusaha tekstil dari Turkmenistan lagi bisnis trip di Bishkek. Dia tanya apakah bisa jual tekstilnya di Indonesia. Saya bilang, kayaknya agak susah. Ongkirnya mahal dan di Indonesia udah banyak pabrik tekstil. Sebelum kami berpisah, dia nawarin saya makan siang besok dan ngajak jalan-jalan bareng. Saya pun setuju, siapa tahu ada cerita menarik lagi besok. Pulangnya saya jalan kaki 3 km ke hostel karena udah nggak ada bus. Tapi nggak masalah, udara malam Bishkek sejuk banget. Jalan kaki malah jadi momen refleksi hidup versi hemat. Kalau kamu jadi saya, berani nggak duduk bareng orang asing yang tiba-tiba ngajak makan? Tulis pendapat kamu di komentar ya. Dan jangan lupa bantu support video saya dengan like, share, follow, dan kasih bintang biar saya makin semangat bikin cerita-cerita seru dari perjalanan saya berikutnya.